Aku terbangun ketika azan subuh berkumandang. Dengan susah payah, aku berusaha turun dari ranjang sambil menahan sakit di pangkal paha. Sudah kali ketiga Mas Ahtar melakukannya, tapi aku masih merasa sakit. Apa mungkin karena tak ada pemanasan sama sekali? Selain itu, Mas Ahtar menyentuhku hanya untuk memberikan benihnya, bukan untuk memadu kasih. Ketika ingin ke kamar mandi, aku dikejutkan dengan kehadiran Mas Atar yang baru saja keluar dari kamar mandi. Mas bermalam di sini. Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulutku. Tadi malam Mas Atar memang tidak langsung pergi seperti sebelumnya, tapi dia juga tidak memelukku seperti harapanku. Setelah selesai melayaninya, aku langsung memunggunginya dan tak bergerak sama sekali hingga jatuh tertidur. Alih-alih menjawab pertanyaanku, Mas Atar justru melewatiku. Dia mengambil sejadah, menghamparkannya, lalu melaksanakan salat tanpa mengajakku. Aku memang belum mandi, tapi tidak bisakah dia menawarkan diri untuk menungguku? Bukankah sudah seharusnya seorang suami mengajak istrinya salat berjamaah? Sambil menggelengkan kepala guna mengusir pikiran yang dipenuhi harapan, aku segera ke kamar mandi. Namun aku penasaran, mengapa Mas Adar tak pulang pada istri pertamanya? Pagi Nyonya, Ita menyapa dengan senyum ramahnya seperti biasa. Mau dibuatkan teh atau kopi? Gak usah, tah, tolakku. Oh ya, kalian masak apa? Aku bantu ya. Jangannya nanti Nyonya kena pisau, kena minyak panas, bahaya. Aku meringis mendengar apa yang dikatakan Ita. Selalu seperti ini, mereka memperlakukan bak Tuan Putri yang tak boleh kotor. Lelah apalagi terluka. Padahal sebelumnya aku adalah gadis berjuang yang tak takut pada apapun demi bertahan hidup. Bahkan aku tak takut mencari istri kedua demi uang sebesar 200 juta untuk menyelamatkan ibu Fatma. Oh ya, mama sama papa sudah bangun. Tanyaku karena tadi tak melihat ayah mertuaku. Padahal biasanya pagi-pagi seperti ini dia akan minum teh sambil membaca koran di halaman depan. Loh, Nyonya Besar sama Tuan pergi ke luar kota. Tadi habis subuh karena pesawatnya jam setengah 7. Aku terkejut mendengar sekaligus sedih mendengar jawaban Ita. Mama dan Papa tidak memberitahuku apapun padahal aku juga anggota keluarga dan tinggal bersama mereka. Itu mengingatkanku pada Mas Atar. Pria itu juga tak pernah memberitahu apapun padaku. Bahkan aku tahu dari Mama kalau beberapa hari ini dia pergi ke luar kota. Aku kembali ke kamar dengan tak semangat. Entah mengapa aku merasa hampa saat tahu mertuaku pergi ke luar kota. Ganti bajumu. Aku mengangkat alis mendengar titah tegas Mas Atar yang kehadirannya hampir tak kusadari. Saking seringnya tiada, aku sampai lupa bahwa sekarang dia di sini. Cepat, dia kembali memerintah dengan nada yang lebih tegas, membuat nyaliku menciut. Memangnya mau kemana, Mas? Tanyaku sembari bergegas mencari baju ganti. Dokter, Mas Atar sakit. Aku menatapnya dengan cemas sampai pria itu justru membalasnya dengan tatapan dingin menusuk. Aku segera ke kamar mandi untuk berganti pakaian, meski tak tahu apa alasannya. Mengajakku ke dokter, gak sarapan dulu mas? Tanyaku yang kini sudah siap. Bukannya menjawab pertanyaanku, Mas Atar menyambar ponsel, dompet dan kunci mobilnya dari atas kulkas, lalu berlalu keluar dari kamar. Susahnya menjawab pertanyaanku, dasar suami es balok. Aku menggerut seraya mengambil tas dan ponsel. Aku setengah berlari mengejar Mas Arta yang sudah masuk ke mobil. Masih penasaran dan ingin bertanya akan pergi ke dokter mana dan kenapa, tetapi melihat raut wajahnya yang seperti es balok, memaksaku menelan rasa penasaran itu sendirian. Mas Arta sakit atau mau menjenguk orang sakit? Tanyaku ketika mobil berhenti di depan rumah sakit. Seperti orang bisu, Mas Arta menghiraukan pertanyaan. Alhasil aku hanya bisa mengikorinya berjalan di lorong rumah sakit. Tuan Atar, selamat datang. Seorang suster menyambut kedatangan kami. Dr. Erma sudah menunggu. Mari, aku terkejut mendengar nama Dr. Erma disebut karena dia adalah dokter yang memeriksa kesuburanku sebelum menikah dengan Mas Atar. Dan katanya dia sahabat ibu mertuaku. Ya, aku melakukan pemeriksaan secara keseluruhan sebelum dinikahi oleh pria ini. Memastikan aku tak mandul, sehat secara jasmani dan rohani.
Aku sangat disiapkan untuk mengandung benihnya. Kita bertemu lagi, Zainah. Dokter Emma mengulurkan tangannya padaku yang kusambut diiringi senyum ramah. Jadi, apa ada tanda-tanda kehamilan? Tidak, makanya aku bawa ke sini, ujar Mas Atar dengan suara beratnya. Aku hanya bisa tersenyum getir mengetahui Mas Atar membawaku ke sini hanya untuk itu. Kami melakukannya baru 3 kali. Dok, seruku dengan tegas menahan malu. Dalam 2 minggu ini aku menambahkan sambil membuang muka. Mana mungkin aku bisa hamil dalam waktu 2 minggu. Dokter Emma tak bersuara, begitu juga Mas Atar. Suasana ruangan menjadi bening dan bagiku ini terasa mencekam. Bisa lakukan pemeriksaan lagi. Aku langsung menoleh mendengar apa yang Mas Atar minta. Aku harus memastikan sekali lagi dia bisa hamil atau tidak. Mas, desisku. Baru 3 kali itu pun dalam 2 minggu dan kamu mau dia hamil sekarang. Dokter Emma terkekeh seakan mengejek Mas Atar. Ada yang hamil padahal baru sekali melakukannya. Tandas Mas Atar yang justru membuatku kesal. Benar, apalagi kalau yang melakukan pasangan sebelum menikah. Sekali tembak langsung jadi. Entah hanya perasaanku atau tidak, tapi kulihat Dokter Emma seperti kesal juga pada Mas Atar. Gini saja, lakukan 3-4 kali dalam seminggu, terutama saat masa subur. Jangan lupa konsumsi makan yang sehat, bergizi, dan pastikan kalian tidak stres. Lakukan setidaknya dalam 2 atau 3 bulan. Setelah itu silahkan kembali ke sini jika belum hamil. Tante, Atar, Dr. Emma menyela, pulang sekarang. Habiskan waktu bersama Zaina atau pergilah berbulan madu. Mas Atar mengembuskan napas berat. Setidaknya berikan vitamin supaya dia lebih subur dan cepat hamil. Dia. Jika diingat lagi, Mas Atar hampir tak pernah menyebutkan namaku seolah dia alergi pada namaku. Lakukan yang kurasakan tadi, tegas Suster Erma. Mas Atar berdecak kesal sampai beranjak dari tempat duduknya. Ia melenggang pergi begitu saja tanpa memperdulikanku. Atau Dokter Erma, kami permisi dok, ucapku seraya mengurai senyum kikuk. Kamu yang sabar ya Zai, Dokter Erma menggenggam tanganku. Kadang-kadang Atar menyebalkan, tapi sebenarnya dia baik kok. Tante kenal dia dari bayi. Aku tersenyum sipu menanggapi ucapannya, tetapi senyumku musnah ketika Mas Atar berseru dari luar ruangan. Mau nginap di sana?